Laporan terbaru dari The New York Times pada 12 Mei 2026 mengungkap kondisi militer Iran pasca konflik dengan Amerika Serikat dan Israel masih jauh dari klaim kehancuran total yang sebelumnya disampaikan pemerintahan Presiden Donald Trump. Mengutip sumber intelijen AS yang mengetahui laporan rahasia pemerintah, media tersebut menyebut Iran masih mempertahankan sebagian besar kemampuan rudal strategisnya. Bahkan sekira 90% fasilitas rudal bawah tanah milik Iran dilaporkan sudah kembali beroperasi baik secara penuh maupun sebagian. Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas operasi militer gabungan AS dan Israel yang sebelumnya diklaim berhasil melumpuhkan kekuatan tempur Teheran. Dikutip dari Tribun News pada 13 Mei, berdasarkan penilaian intelijen AS pada awal Mei 2026 menggunakan citra satelit dan teknologi pemantauan canggih terungkap bahwa Iran disebut masih memiliki sekitar 70% peluncur rudal bergerak serta hampir 70% persediaan rudal sebelum perang. Selain itu, Badan Intelijen Militer AS juga melaporkan Iran telah kembali mendapatkan akses terhadap sekitar 90% fasilitas penyimpanan serta peluncuran rudal bawah tanah di berbagai wilayah negara tersebut. Situasi di Selat Hormuz disebut menjadi perhatian serius Washington. Di satu sisi, sumber intelijen AS juga menyebut Iran masih mampu memindahkan rudal melalui jalur bawah tanah menggunakan platform bergerak. Bahkan pada sejumlah fasilitas, rudal disebut dapat langsung diluncurkan dari sistem yang sudah terintegrasi di dalam bunker. Pemerintah Inggris dilaporkan akan mengirim sejumlah alat pertahanan mulai dari drone pemburu ranjau, jet tempur Typhoon, hingga kapal perang HMS Dragon untuk bergabung dalam misi multinasional pengamanan Selat Hormuz. Langkah tersebut diumumkan Menteri Pertahanan Inggris John Healey dalam pertemuan virtual bersama lebih dari 40 negara yang terlibat dalam misi pertahanan tersebut pada Selasa 12 Mei. Healey menyebut misi internasional itu bersifat defensif, independen, dan bertujuan menjaga keamanan jalur pelayaran di kawasan strategis Timur Tengah. Ia menegaskan operasi tersebut akan dijalankan bersama negara-negara sekutu ketika kondisi di lapangan memungkinkan. Ketegangan di kawasan meningkat setelah perang Iran memicu gangguan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Situasi itu turut menghambat ekspor minyak dunia dan mendorong kenaikan harga energi global. Selat Hormuz diketahui menjadi salah satu jalur perdagangan energi terpenting karena sekitar 1/5 pasokan minyak dunia melintas di kawasan tersebut. Sebagai bagian dari kontribusinya, Inggris menyiapkan tambahan dana sebesar 115 juta pound sterling atau sekira 2,5 triliun rupiah untuk pengembangan drone, pemburu ranjau, dan sistem penangkal drone. Langkah itu dilakukan untuk meyakinkan pelayaran komersial bahwa Inggris tetap berkomitmen menjaga kebebasan navigasi di tengah meningkatnya ketegangan regional. Saat ini, Inggris juga telah menempatkan lebih dari 1.000 personil militer di kawasan tersebut dalam operasi pertahanan yang sudah berjalan. Pemerintah Italia menyatakan telah mengirim 2 kapal perang lebih dekat ke kawasan Teluk. Namun penempatan penuh dalam misi internasional di Selat Hormuz hanya akan dilakukan jika tercapai gencatan senjata yang benar-benar stabil di wilayah tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto saat berbicara di parlemen pada Rabu 13 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa setiap misi potensial di Selat Hormuz juga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari parlemen Italia. Crosetto menjelaskan bahwa syarat pengerahan tidak cukup hanya dengan gencatan senjata sementara, melainkan harus benar-benar kredibel, stabil, atau bahkan idealnya menuju perdamaian permanen. Ia juga menyebut bahwa kapal penyapu ranjau membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mencapai kawasan tersebut, sehingga Italia saat ini hanya melakukan penempatan awal sebagai langkah antisipasi. Dalam tahap awal, kapal-kapal tersebut diposisikan di kawasan Mediterania Timur sebelum nantinya diarahkan ke Laut Merah. Langkah ini menurut Crosetto merupakan tindakan pencegahan dengan menempatkan 2 unit pemburu ranjau lebih dekat ke wilayah Selat Hormuz. Sementara itu, ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat setelah Iran dilaporkan memblokade jalur strategis tersebut. Situasi tersebut memicu gangguan ekonomi global, termasuk kenaikan harga minyak dan pupuk serta terganggunya rantai pasok internasional.